saya bisa, kalian pun pasti bisa menjadi seorang teknisi sepeda motor, entah itu yang amatir ataupun yang sudah profesional. Asalkan kalian tahu 3 komponen atau 3 sistem wajib yang ada di sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama BH Channel yang akan membahas dan mengupas tuntas permasalahan yang ada di sepeda motor kalian. Oke sobat otomotif, di video kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan syarat 3 sistem pada sepeda motor. Kalau 3 sistem ini bermasalah, itu yang pertama biasanya motornya itu mogok total. Walaupun hidup, pasti motornya tidak enak dipakai. Misalkan seperti sinjal atau berebet atau mati-mati. Apa saja yang 3 sistem ini, nah, kita akan bahas di video kali ini. Jadi simak sampai selesai, supaya kalian bisa mengerjakannya sendiri dan melakukan perbaikan motor sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel dulu. Siapa tahu di rumah kalian itu ada motor yang mogok. Kalian bisa menganalisa dan mencari permasalahannya ada di mana dengan cara menonton video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat buat konten-konten yang lebih berguna, bermanfaat untuk kalian semua. Langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Sobat otomotif, langsung saja. Ini saya akan menjelaskan secara mendetail dan menyeluruh. Jadi kalian simak videonya sampai selesai. Yang pertama, syarat pada sepeda motor yang wajib itu adalah sistem pengapian. Sistem pengapian yang bagus. Yang kedua, sistem bahan bakar yang bagus. Yang ketiga, sistem kompresi yang bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang 3 ini. 3 sistem pada sepeda motor. Oke sobat otomotif, di layar sudah ada diagram sistem pengapian pada sepeda motor Mio J. Nah, jadi di sini sistem pengapian injeksi. Perlu kalian ketahui di sini kalau akinya ngedrop, kalau untuk motor injeksi itu biasanya motornya bisa mati-mati. Bahkan kalau akinya drop total, motornya bisa mogok. Karena sistem pengapian untuk motor injeksi itu sistemnya DC. Jadi DC itu pengapiannya ikut dari aki. Jadi kalau akinya ngedrop, itu pengapiannya tidak normal. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan jalur-jalur sistem pengapian pada sepeda motor injeksi. Yang pertama, di sini ada yang namanya kunci kontak. Nah, kunci kontak ini waktu kita on itu harusnya langsung mengalir ke bagian spring sama ke bagian ECU-nya. Nah, di samping ECU itu ada tulisannya spool sama pulser. Nah, jadi spool sama pulser ini pembangkit utamanya pada sepeda motor. Nah, jadi yang bekerja sebagai sistem pengapian itu namanya pulser. Jadi pulser ini fungsinya membaca putaran magnet kapan dia harus memercikan api, kapan dia harus memberi sinyal ke ECU. Nah, jadi yang membaca itu adalah pulser. Kalau untuk spool, sebenarnya ini jadi satu. Spool sama pulser ini jadi satu. Nah, cuman fungsinya spool ini bagian pengisian dan penerangan. Kalau yang untuk W per B dan W per R itu adalah warna kabelnya. W itu artinya white, B itu artinya black. Nah, sama yang di bawahnya juga. W itu artinya white atau putih, sama red atau merah. Terus kalau sudah dari ECU itu harusnya masuk ke bagian coil.
Sama dari kunci kontak juga itu melewati switch-switchnya, seperti switch standar 1 atau switch rem depan, switch rem belakang, G4 G5 itu. Nah itu masuk juga ke coil. Nah dari ECU itu masuk ke coil. Kalau ground itu masa. Nah disitu kan ada tulisannya ground, yang di bawah tulisan coil, yang seperti tanda antena itu. Nah itu masa. Terus kalau habis dari coil itu langsung masuknya ke bagian kepala businya. Nah lalu ke bagian busi. Nah pada saat pulser tadi membaca kapan dia harus memercikan api, kalau sudah dibaca sama ECU masuk ke coil. Nah lalu busi lah yang memercikan api. Nah jadi putarannya terus seperti itu selama motornya hidup, putarannya seperti itu. Kalau gejala atau masalah yang sering terjadi di bagian sistem pengapian ini, biasanya itu paling sering terjadi di bagian kepala businya. Nah jadi di dalam kepala busi itu ada sejenis tembaganya. Nah biasanya tembaganya itu sudah aus. Nah itu yang menyebabkan biasanya businya itu memercikan apinya nggak normal. Terus yang sering bermasalah juga biasanya busi. Nah kalau ganti busi itu standarnya per 6.000 km. Untuk bagian ECU dan spool, nah ini sebenarnya jarang bermasalah, kecuali ada gangguan-gangguan atau kabel yang konslet. Dan di bagian spoolnya juga biasanya kotor atau ada yang gosong di bagian kumparan spoolnya. Nah itu baru bermasalah. Cuman yang paling sering terjadi itu di bagian kepala businya aja. Untuk cara pengecekannya, nah misalkan motor kalian ini lagi mogok di rumah. Nah kalian cukup lepas bagian businya aja, terus colokkan ke bagian kepala businya. Terus kalian coba starter atau pakai kickstarter. Nah kalau ada apinya berarti sistem pengapiannya itu normal. Cuman kalau apinya ndak ada, nah berarti yang masalah mogoknya itu di bagian sistem pengapiannya. Jadi kalian telusuri jalur-jalurnya yang seperti di gambar ini. Jalur-jalurnya kemana, kalian harus telusuri di mana permasalahannya kalau sistem pengapiannya yang bermasalah. Terus kita lanjut, yang kedua ada sistem bahan bakar. Nah di sini seperti di diagram gambar di layar itu sudah ada fuel pump. Jadi fuel pump ini fungsi utamanya menyemprotkan atau menyedot bahan bakar yang ada di tangki motor kalian. Nah jadi dari fuel pump bahan bakarnya itu disedot. Di fuel pump itu terbagi 3 komponen. Yang pertama fuel pump suction filter. Nah itu adalah filter pompanya, filter fuel pump. Terus yang kedua di sini ada fuel pump modul. Nah, fuel pump modul ini bisa disebut juga dinamonya, dinamo fuel pump. Terus pressure regulator. Pressure ini tekanannya. Nah, tekanan untuk menyedot bahan bakarnya tadi. Terus habis dari fuel pump, bahan bakarnya disedot melalui selang injektor. Terus masuk ke bagian injektor. Nah, jadi injektor ini yang fungsinya menyemprotkan bahan bakar ke bagian ruang bakarnya. Jadi fungsinya injektor menyemprotkan atau menyuntikkan bahan bakar ke bagian ruang bakarnya. Terus ada di sini yang namanya throttle body. Throttle body ini kalau di motor karbu itu diistilahkan seperti karburatornya. Nah, cuman di sini fungsinya jauh berbeda throttle body sama karburator. Jadi throttle body ini fungsinya cuman menyuplai udara yang masuk ke bagian ruang bakar. Jadi udara sama semprotan bahan bakar dari injektor tadi itu harus bareng masuknya ke bagian ruang bakar. Nah, kalau yang sering terjadi kerusakan di bagian sistem bahan bakar ini itu
biasanya yang paling sering terjadi di bagian pompa bahan bakarnya sama di bagian injektornya. Kalau di bagian pompa bahan bakar itu yang sering rusak itu di bagian filter pompanya. Karena filter pompanya ini biasanya kotor, jadi semprotan bahan bakar itu kurang normal. Nah, cara mengetahuinya bahwa fuel pumpnya bermasalah itu lepas bagian selang injektornya, itu selang yang panjang itu kalian lepas. Setelah kalian lepas, on kan kunci kontaknya. Nah, kalau semprotannya itu normal, berarti filter pompanya itu atau fuel pumpnya itu normal. Kalau semprotannya itu sendat-sendat atau waktu di on pertama deras, terus ada jeda semprotan bahan bakarnya, nah itu berarti filter pompanya atau pompa bahan bakarnya bermasalah. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk di bagian injektor, kalau di bagian injektornya terjadi kerusakan, itu biasanya gejalanya waktu di gas awal atau tarikan awal itu motornya berebet. Jadi ada jeda waktu tarikan awal. Nah, biasanya lubang-lubang pada injektornya itu mungkin buntu. Nah, ini cukup dibersihkan sama diservis injektornya. Untuk motor Mio J itu ada 4 lubang. Tapi kalau untuk motor kayak NMAX, Lexi dan Aerox itu ada 6 lubang di bagian injektornya. Oke, kita memasuki tahapan yang ketiga, yaitu sistem kompresi. Nah, jadi sistem kompresi ini bukan bisa dibilang bukan spare part atau komponen. Nah, cuman sistem kompresi ini letaknya di bagian dalam mesin, tepatnya di bagian ruang bakar. Kalau kalian pernah melepas di bagian busi, nah tepat di bawah busi itu, di lubang businya itu, nah disitulah tempat sistem kompresi terjadi. Jadi sistem kompresi ini terjadi pada saat piston waktu di TMB kedua katup tertutup. Nah, dia pistonnya naik ke atas. Nah, ke posisi TMA, titik mati atas. Nah, pada saat piston itu naik ke atas atau ke TMA, nah disitulah sistem kompresi terjadi. Nah, jadi cara kerjanya ini cukup simpel. Untuk mengetahui sistem kompresi itu bermasalah, itu biasanya kalau di bengkel resmi itu menggunakan compression gig. Nah, tapi untuk secara manual itu bisa memeriksanya. Kalau misalkan motor kalian mogok karena kompresinya hilang atau kompresinya bocor, nah itu coba kalian kickstarter motornya. Kalau kickstarternya itu lemah atau enggak ada tenaganya sama sekali, nah itu fix bagian kompresinya yang bermasalah. Kalau kompresi bermasalah itu gejalanya pasti yang pertama motornya itu bisa mati-mati. Cuman yang paling parah dan yang paling kebanyakan itu motornya mogok total. Oke, sobat otomotif, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nah, jadi kalau motor kalian itu bermasalah atau mogok, nah jadi kalian bisa cari tahu masalahnya itu ada di mana. Cari tahunya satu demi satu. Mulai yang mudah aja dulu, seperti bagian kompresi, terus di bagian bahan bakarnya. Nah, menurut saya di sini yang paling susah di bagian sistem pengapian. Sistem pengapiannya yang paling susah. Oke, sobat otomotif. Nah, siapa yang suka dengan video seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, dan juga like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian lagi membutuhkan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.